Shalom, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan inilah kami anak-anak-Mu Tuhan mendengarkan, mau belajar firman-Mu pada malam hari ini. Walaupun kami di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya persekutuan kami lewat online pada saat ini dan firman yang akan disampaikan nantinya dapat menjadi buah yang bau harum di hadapan Tuhan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami secara online pada saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, terlebih anak-anak-Mu atau kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu atau yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur, haleluya Bapa, amin. Kita akan nyanyikan pujian segala perkara-Mu.
Terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada sore hari menjelang malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir beserta kami walaupun kami terpisah-pisah Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap nyata pada kami yang terus-menerus merindukan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami tidak ragu penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Dan biarlah firman-Mu pada malam hari ini juga yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk kami terus melangkah, terus maju dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terlebih lagi kaum wanita GBIS Nafiri Kasih yang saat ini bersama-sama menyiapkan hati merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom kaum wanita yang sama dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita masih boleh mendapatkan kesempatan bersama-sama, walaupun hanya secara online saja, tapi saya percaya tidak mengurangi semangat kita untuk terus-menerus bersekutu, terus-menerus merindukan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi kehidupan kita. Mari langsung saja kaum wanita yang sama dikasih Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Silakan kaum wanita bersama-sama kita menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada mereka, kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Silakan kaum wanita yang sama dikasih Tuhan, kita melanjutkan bacaan masing-masing di rumah kita untuk mempersingkat waktu yang ada. Karena saya akan menekankan lebih kepada ayatnya yang ke-9. Saya baca sekali lagi dalam ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, kaum wanita yang sama
dikasih Tuhan, pada malam hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, saya mengambil satu tema, yaitu jangan pernah ragu akan Tuhan. Ya, untuk dipersingkat, jangan pernah ragu. Kaum wanita yang sama dikasih Tuhan, di saat-saat ini mungkin kondisi negara kita, bahkan kondisi mungkin keluarga kita atau kondisi lingkungan sekitar kita mungkin kurang baik. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita sulit untuk melangkah dalam kehidupan kita, sehingga kita pernah merasakan yang namanya keraguan-raguan. Apakah kita mau melangkah maju? Apakah kita mau melakukan ini atau itu? Kita pasti pernah merasakan ragu. Nah, kaum wanita yang sama dikasih Tuhan, ragu itu berarti hanya setengah-setengah saja kemauannya atau niatnya, tidak sepenuhnya. Jadi banyak dari kita ketika kita sudah meragukan sesuatu, mungkin saja kita tidak akan meneruskannya. Ketika kita sudah punya niat tapi masih ada keraguan dalam hati kita, maka itu belum tentu kita bisa laksanakan. Belum tentu kita bisa maju kalau kita masih ragu akan sesuatu hal misalnya. Begitupun yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh Yosua yang akhirnya menggantikan pemimpin sebelumnya, yaitu Musa. Yosua ini waktu itu baru saja diperintahkan oleh Tuhan, ya, untuk memimpin bangsa Israel. Nah, itu tidak mudah ketika seseorang tiba-tiba saja, ya, misalnya pemimpinnya yang satu akhirnya tidak bisa memimpin lagi dengan beberapa alasan, entah itu dia sudah meninggal dunia atau dia kemana, lalu diminta yang lain untuk menggantikan. Nah, yang lain itu belum punya pengalaman sama sekali, ya. Pasti untuk maju dalam melangkah, ya, memimpin banyaknya orang itu tidak mudah. Pastilah akan ada keraguan. Kenapa? Ada banyak alasan yang membuat dia ragu. Ya, mungkinkah saya bisa membawa mereka sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada umatnya pada waktu itu? Padahal saya belum punya pengalaman sama sekali. Mungkin seperti itu kira-kira. Nah, itulah yang mungkin dirasakan oleh Yosua pada waktu itu. Dia belum punya pengalaman apa-apa untuk mengatasi banyaknya orang Israel pada waktu itu dengan berbagai karakter, dengan berbagai berbeda-beda pemikiran, ya, dengan banyak hal yang mereka buat dan itu berbeda-beda untuk menanggapi bangsa yang begitu banyak. Satu orang itu saya tidak mudah dalam memimpin begitu banyaknya bangsa pada waktu itu. Jadi pastilah akan ada keraguan-raguan. Mungkinkah saya bisa? Mungkinkah saya akan tetap maju? Apalagi ketika ada musuh di hadapan saya, mungkinkah saya bisa memimpin untuk melawan musuh-musuh itu dan mengalahkan mereka? Nah, sehingga itulah yang membuat juga Tuhan, ya, kembali mengingatkan Yosua pada waktu itu. Dan pesan Tuhan itu yang diperintahkan kepada Yosua itu sangat-sangat ditekankan pada ayat yang ke-9. Sampai Tuhan memperjelas, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Itu adalah lawan dari ketika kita menguatkan hati dan kita meneguhkan hati. Kalau kita tidak dapat menguatkan hati dan meneguhkan hati, berarti ya kebalikannya, maka yang ada hanyalah kecut dan tawar hati dalam diri kita. Nah, seperti itu. Makanya Tuhan mengingatkan kembali Yosua pada waktu itu bahwa ada yang memimpin dia. Di balik dia punya kepercayaan untuk memimpin, ada Tuhan yang memimpin dia juga, yang menyertai dia, ya, yang memampukan dia dengan segala keterbatasannya untuk menghadapi hal-hal di depannya pada waktu itu yang dia belum ketahui. Nah, begitupun dengan kita, kaum wanita yang sama dikasih Tuhan. Ada banyak hal-hal di depan kita yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Keadaan di lingkungan sekitar kita, negara kita saat ini, ya, keadaan dalam diri kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, ada banyak hal.
kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini. Kita tidak tahu bagaimana ke depan kita melangkah, menjalani kehidupan kita. Mungkin saat permasalahan, sakit, penyakit, krisis keuangan, kehilangan pekerjaan, atau mungkin kecelakaan terjadi, atau banyak hal yang menghantui kehidupan kita, rasa takut dan khawatir ataupun keraguan-raguan seringkali timbul dan mempengaruhi pikiran kita. Sadar tidak sadar, itu ternyata pernah kita alami. Tidak ada yang tidak pernah mengalaminya. Semua pernah mengalami. Hal itu mempengaruhi pikiran kita sehingga dari pikiran itu juga membuat iman kita lemah. Artinya apa? Artinya kita juga akhirnya dari pikiran kita membuat kita kehilangan atau bahkan berkurang rasa percaya kita kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, dalam langkah-langkah hidup kita. Kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu berat, terlalu sukar untuk kita lewati, untuk kita keluar dari masalah itu. Padahal kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji, tapi kita sudah mulai merasa tidak punya harapan sama sekali. Kita sudah mulai putus asa, rasanya tidak bisa, tidak mungkin. Itu bagi manusia, itu pikiran-pikiran manusia. Tetapi kita bisa lihat Tuhan berjanji juga dalam firman Tuhan yang dikatakan Amsal 23 ayat 18, dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi harapan kita tidak akan pernah hilang. Karena apa? Tuhan memegang janjinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jangan pernah kita berhenti berharap. Jangan pernah kita kehilangan harapan kita. Karena firman Tuhan sudah menjamin bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan tidak ada harapan yang hilang ketika kita benar-benar berpaut pada Dia, pada Tuhan, pada kebenaran firman-Nya. Setiap manusia selalu berharap memang, berharap hidupnya baik-baik saja. Semua orang pasti berharap supaya hidupnya lancar-lancar saja, pekerjaannya baik-baik saja, kehidupannya baik-baik saja, relasinya baik-baik saja, keadaannya bahagia-bahagia saja. Semua orang pasti berharap seperti itu. Berharap kehidupannya itu mulus tanpa hambatan dan rintangan sedikit pun. Memang semua orang berharap. Tapi kita perlu ingat, kita memang boleh berharap, tapi kita juga harus ingat dan kita perlu menyadari bahwa Tuhan selalu memproses. Seperti emas yang murni, yang mahal nilainya, itu prosesnya itu juga dari yang menyakitkan. Tidak mungkin dia langsung menjadi emas yang memiliki nilai yang sangat tinggi, sangat-sangat indah. Padahal kita tidak tahu sebelum-sebelumnya dia diproses seperti apa ketika dia akhirnya menjadi emas. Menyakitkan sekali. Nah, makanya kita perlu ketahui bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Yang ada mie mungkin yang instan. Tapi kita perlu tahu dalam kehidupan ini, ketika kita berkaitan dengan rencana Tuhan, ketika kita mengkaitkan semuanya dengan apa yang Tuhan telah persiapkan bagi kita, maka semuanya tidak mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tapi semuanya butuh proses. Itulah yang Tuhan kerjakan pada bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka menuju tanah perjanjian yang dibilang di sana ada makanan, ada sudah tersedia berkat yang sudah disediakan di sana, tempat tinggal dan semua yang enak-enak, itu sebelum memasuki tanah perjanjian itu, Tuhan juga memproses mereka. Mengelilingi padang gurun. Lalu banyak yang akhirnya terkena sakit dan segala macamnya. Dan banyak proses Tuhan sebelum mereka sampai kepada tanah perjanjian. Jadi tidak langsung mereka tiba, tapi Tuhan proses mereka sampai di mana mereka bertahan dengan iman mereka kepada Tuhan. Apakah di saat enak-enak saja, ataukah di saat-saat yang menyakitkan pun kita masih tetap mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menolong kita.
Jadi seperti yang dialami Yosua saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu itu, ya, kita tahu bahwa tidak mudah, tantangan sangat berat. Seperti yang saya katakan tadi, salah satunya adalah menghadapi bangsa Israel. Kalau sebagai pemimpin, ya, kita tidak perlu jauh-jauh. Misalnya saja seorang presiden, ya, saat-saat ini dalam keadaan yang kurang membaik di negara kita akibat virus yang terus mewabah di tubuh manusia dan terus menjangkit, ya, menular kemana-mana. Bagaimana respon masyarakat? Pastilah masyarakat tidak tinggal diam. Mereka berseru kepada siapa? Mengeluh kepada siapa? Saat akhirnya ekonomi mereka sudah mulai menurun, pekerjaan mereka kehilangan pekerjaan, bahkan yang mereka memiliki keluarga yang sudah sakit, terjangkit dan segala macamnya. Mereka mengeluh kepada siapa? Pasti kepada pemimpin. Itulah yang dirasakan juga oleh pemimpin kita saat ini. Ya, banyak yang mendesak Jokowi, banyak yang bersuruh-suruh kepada Jokowi, ya, sebagai presiden kita. Banyak yang menuntut. Jadi tidak mudah. Bagaimana Pak Presiden sendiri menanggapi masyarakatnya yang begitu banyak, dengan banyak tanggapan, dengan banyak tuntutan. Kita bayangkan saja seperti itu yang dialami oleh Yosua. Bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, keras kepala, sukanya mengeluh, mengomel. Bagaimana Yosua bisa menghadapi mereka? Itulah yang dikatakan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi bukan pada ayat 9 saja. Tuhan mengatakan itu sampai 4 kali dalam ayat yang pertama ini. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-6. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu dalam ayatnya yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu pada ayatnya yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan pada ayatnya yang ke-18, kalimat yang terakhir, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 4 kali Tuhan mengatakan itu benar-benar Tuhan menekankan itu kepada Yosua. Saat kamu menghadapi bangsa Israel yang tidak mudah, Tuhan hanya menjamin itu, kuatkan dan teguhkanlah. Kenapa? Ada jaminan di balik kekuatan dan peneguhan yang Tuhan berikan. Kenapa? Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai Yosua pada waktu itu. Dikatakan pada waktu itu dalam ayatnya yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan hidup, tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Tuhan kepada Yosua ketika Yosua menghadapi bangsa Israel pada waktu itu. Kaum wanita yang sama dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berkata sampai 4 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu artinya bahwa untuk bisa meraih janji Tuhan yang dikatakan kepada Yosua pada ayat yang ke-5, Tuhan menekankan 4 kali seperti katanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu. Jadi untuk meraih itu, kita perlu memperhatikan pesan atau perintah yang Tuhan telah berikan, karena suatu saat nanti apa yang akan kita hadapi itu tidak mudah. Makanya Tuhan mengatakan seperti itu. Ia akan selalu menyertai dan menolong kita saat kita membutuhkan. Itulah jaminannya. Seperti pengakuan Daud pada Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dari mana asalnya pertolongan itu? Dari Tuhan. Hanya itu saja. Bagian kita, lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa bagian kita? Terus menguatkan hati, terus meneguhkan hati kita. Jangan sampai kita kecut dan tawar hati. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, seperti yang dihadapi Yosua pada waktu itu. Mungkin kita tidak seberapa, tapi saat ini pun semua bangsa, seluruh dunia mungkin sedang menghadapi hal yang sama, yang berat sekali ya. Karena keadaan yang saat ini dikarenakan virus ini tidak mudah kita hadapi. Tetapi marilah kita memegang janji Tuhan seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua.
Aku tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau, tapi aku akan menyertai engkau. Kita pegang saja janjinya, maka dia akan melakukan bagiannya. Dia akan terus menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi lakukanlah bagian kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, supaya kita juga tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tidak boleh kita kecut dan tawar hati. Dengar sini, oh semakin banyak virus yang menyebar, kayaknya sudah sampai di daerah kita, atau mungkin tetangga sudah kena. Mungkin kita sudah langsung tawar hati. Kita tidak punya pengharapan lagi, bahkan kita tidak bisa mengandalkan iman kita. Kita tidak punya kepercayaan lagi akan Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyertai kita, bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahkan akan menolong kita dan tidak akan membiarkan kita. Jadi kita harus pegang bahwa janji Tuhan itu pasti akan terwujud dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya pada waktu Tuhan. Ingat, waktu manusia berbeda dengan waktu Tuhan. Tapi yakinlah, pasti waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat, dia selalu tepat waktu. Walaupun mungkin menurut kita sudah terlambat, itu hanya waktu manusia. Karena manusia menciptakan melalui pemikiran sendiri, tapi Tuhan punya rencananya sendiri. Nah, hanya ingatlah juga, kalau kita mau melakukan bagian kita untuk tetap teguh berpegang, untuk kita tetap kuat, menguatkan hati kita, jangan sampai kita akhirnya tanpa kita sadari dalam menanti janji-janji Tuhan itu untuk menyertai kita, untuk menguatkan kita, menolong kita, kita pun lupa bahwa kadang-kadang kita sering mengeluh. Kadang-kadang kita tidak terima dengan keadaan. Mana janji Tuhan? Mungkin kita mungkin tidak mengatakan, oh mana janji Tuhan? Kok belum sampai saat ini digenapi? Ya, tapi melalui tindakan kita, ternyata kita meragukan Tuhan. Dengan cara kita mengeluh. Kalau sekali saja kita mengeluh tanpa kita bersyukur untuk keadaan yang sedang kita hadapi, itu tandanya kita meragukan Tuhan dan janji-janjinya. Jadi jangan pernah kita ragu. Kalau kita mau lakukan bagian kita, jangan pernah kita setengah-setengah hati. Jangan pernah kita setengah-setengah hati, karena akhirnya kita mengeluh. Mengeluh kepada Tuhan, mengeluh akan keadaan, bersungut-sungut, sama seperti bangsa Israel, penuh dengan keluh kesah yang tidak pernah berhenti. Padahal ya, kalau kita ketahui bahwa kita pun sudah bernafas, kita pun sehat kuat, masih bisa makan, masih bisa berpakaian, masih bisa ada sampai detik ini pun, itu sudah penyertaan Tuhan. Kita terlalu melihat yang besar-besar, kita tidak melihat yang kecil-kecilnya, itu Tuhan perhatikan juga. Kadang kita sering mengeluh akan sesuatu yang besar yang kita pikirkan, tapi hal-hal kecil kita lupa bahwa Tuhan juga menyertai kita sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Ingat itu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia memperhatikan mulai dari hal yang kecil. Cuman jangan sampai kita lupa akan semuanya itu, lalu kita menyalahkan Tuhan, kita tidak mengucap syukur, ya, kita sering mengeluh. Jadi ingatlah, itu hanyalah tanda-tanda bahwa kita sudah mulai meragukan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan? Sekalipun Tuhan menyatakan janji-janjinya itu, kita sendiri yang tidak menerima, bahkan mengabaikan itu. Karena apa? Sudah dipenuhi dengan keraguan-raguan akan kuasa Tuhan yang nyata. Akhirnya ya kita mengeluh-mengeluh, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan bisa terjadi kalau pikiran kita dipenuhi dengan keluh kesah akan semua yang terjadi. Jadi ingatlah bahwa kita harus tetap memiliki iman yang kuat. Kita harus tetap meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita. Jangan pernah kecut dan tawar hati akan apapun yang terjadi di depan kita, keadaan yang sedang kita alami saat ini, di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, di kehidupan kita pribadi, bahkan di negara kita ataupun di seluruh dunia saat ini. Apapun yang sedang kita hadapi, ingatlah, jangan pernah kita kecut dan tawar hati. Tetap lakukan bagian kita.
untuk menguatkan iman kita, tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan, tetap kuat dan percaya akan janji-janji Tuhan, terus menantikannya dengan penuh ucapan syukur, sehingga tidak ada keluh kesah sama sekali yang akhirnya membuat kita kehilangan janji-janji Tuhan itu yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita tidak lagi mempersalahkan keadaan di sekitar kita, terus mengeluh dengan keadaan yang sedang terjadi gara-gara virus ya. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa keluar rumah, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa belanja-belanja, saya tidak bisa pergi ke rumah-rumah tetangga, saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan lebih ataupun apapun itu. Jangan pernah biarkan diri kita melakukan hal itu, karena itu sama dengan kita meragukan Tuhan. Ingat, jangan pernah meragukan janjinya, jangan pernah meragukan penyertaannya, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Jangan pernah meragukannya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dengan keadaan yang terjadi saat ini. Mungkin belum saatnya, tetapi waktu Tuhan pasti akan memulihkan keadaan yang terjadi saat ini. Seluruh dunia di sekitar kita saat ini percaya bahwa Tuhan sedang menyertai kita dan Tuhan sedang mengerjakan rencananya yang luar biasa, dan Dia akan nyatakan pada waktunya. Tetapi biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Lakukanlah terus bagian kita, tidak pernah meragukan Tuhan, tetapi terus kuat dalam iman kita dan tetap teguh hati kita untuk berpegang kepada Tuhan dan janji-janjinya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimana kami untuk melangkah ke depan. Tidak mudah Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di depan kami. Ada begitu banyak musuh yang akan kami hadapi, bukan musuh dalam wujud manusia, tetapi